Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Padahal sekarang udah siang ya, tapi harusnya pagi. Udah sore, Walaupun Pak. kita pagi, siang, sore, dan malam sekalipun, alangkah lebih baiknya kita tetap melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah semangat pagi. Supaya kita selalu bersemangat dengan momen-momen di pagi hari. Oke, semuanya siap belajar hari ini? Siap belajar? Siap, Pak. Siap. Oke, walaupun kita menghadapi atau sedang pandemi, tidak berkurang, kita tetap harus mengikuti pelajaran. Salah satunya kita belajar di rumah. Supaya apa? Supaya kalian tidak dapat ilmu atau apapun. Jadi kalian harus bisa dapat ilmu walaupun dengan situasi dan kondisi apapun. Oke, semangat semuanya. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Oke, Bapak absen dulu. Yang pertama Alfian, ada Alfian? Hadir, Pak. Oke, hadir. Aldebaran, ada Aldebaran? Aldebaran, oh Aldebaran sakit ya? Oh Aldebaran sakit. Oke, untuk teman-teman ini ada teman kita atau teman kalian yang sedang sakit, mohon minta doanya ya supaya Aldebaran ini lekas sembuh dan pulih kembali. Lanjut, Ahmad, ada Ahmad? Hadir, Pak. Ahmad Selalu. hadir? Oke, Ahmad. Mantap. Ari, ada Ari? Hadir, oke Ari. Ini rambutnya baru, keren sekali nih Ari. Rambutnya, woi. Lanjut lagi. Lia, Ada jalan putunya, Pak. Lia Hardianti, ada Lia. Hadir, Pak. Lia, hadir. Oke, hadir. Hadir, Pak. Rafina, hadir Rafina. Hadir, Pak. Siap. Sidik, hadir Sidik. Hadir, Pak. Sidik udah sehat sekarang Sidik. Hadir, Pak. Sidik udah sehat sekarang Sidik. Sidik tetap semangat ya. Ingat kata-kata Alhamdulillah, dokter sehat, sama udah mamanya, minum obat jangan lupa pembantu, minum Pak. obat. Betul. Udah, Ya. Udah Rajin minum diminum, obat Pak. dan makannya harus teratur pola Ya, makannya. Jangan sampai begadang, minum kopi dan itu sangat sangat ini tidak untuk kesehatan Sidik, nanti sangat mengganggu kesehatannya. Siapa? Oke, lanjut. Terima kasih. Siti Radia. Sama-sama Izin, Siti, Pak. semangat. Siti Rodia mana Siti Rodia? Izin, Pak. Ini mohon maaf ya, di rumah Bapak lagi ada ini pembangunan. Jadi tetangga Oh, iya, sebelah Pak. bikin gedung baru. Jadi sedikit ini bisik-bisik ya. Jadi kebetulan nanti di sebelah sana akan dibuat teater. Jadi nanti bintang-bintang Hollywood bisa main ke dekat rumah Bapak. Luar Jadi kalian biasa. juga bisa main ya. Oke, lanjut. Tiara hadir, Tiara. Tiara. Neng, Tiara. Iya, Pak. Hadir, Ya, Pak. oke, hadir, Tiara. Ya, siap. Tiara, anak-anak udah ditagih uang kasnya? Yang suka macet, Pak Ari, Pak. Ari. Uang kasnya udah ditagih belum? Udah, Pak. Oh, macet, Ari. Ari tolong ya. Ari uang kasnya. Pak, saya Tolong sanggungnya cuma dibayar. 500, Pak. Karena itu untuk keperluan kelas. Barangkali ada teman sakit, kan itu uangnya bisa dimanfaatkan untuk menengok atau buat pembelian perlengkapan kelas untuk sapu dan lain-lainnya. Triputra hadir, Triputra. Hadir, Triputra. Pak. Hadir, Pak. Mana? Oke, Triputra. Tambah ganteng aja Triputra ini. Prilly hadir, Prilly. Prilly ada, Prilly. Izin, Pak, izin. Oh, Prilly izin. Oh iya, Sakit, barusan Pak. mamanya Udah telepon. WA ke saya, Pak. Oh, sakit. Muriang Oh, katanya, Prilly Pak Muriang. sakit. Oh iya, siap. Lanjut. Ahmad Bonge ada nggak Ahmad Bonge? Nggak masuk ya Ahmad Bonge ya? Ahmad Bonge. Ya ada, Udah Pak. keluar, Pak. Sakit, Keluar ayam katanya, kali, Pak. Oh sakit. Oh iya, itu kebetulan saudaranya kan JJ tuh. Kebetulan lagi hajatan ya. Haji Mahmud. Jadi kayaknya dia izin semua dua-duanya tuh. Oke. Mungkin untuk semuanya, walaupun ada teman-teman kita yang sedang sakit ataupun izin, semoga dimudahkan segala urusannya.
dan semoga yang sakit cepat dipulihkan, semoga sehat kembali ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kira-kira apa ya? Aduh, apa nih? Oke, kita tampilkan saja. Ini Bapak manggil operator Bapak dulu. Vian. Itu video pertama, Vian. Buka dulu videonya, Vian. Yang mana, Pak? Bukan Vian kamu, Vian operator saya itu, Vian. Alfian Purnama tetap belajar. Ya. Sebentar, Pak. Iya. Diputar dulu ya. Di stop dulu, Vian, di stop dulu. Katanya Stop dulu. putar. Stop dulu, Vian, stop dulu. Ini ada yang aneh dengan kelas ini. Oke, semuanya berdiri semua dulu. Semuanya berdiri semua. Kita ice breaking dulu, oke? Ice breaking dulu, siap? Ya, berdiri dulu, semuanya berdiri. Bisa berdiri semua. Siti Rodia berdiri, Siti. Tiara berdiri, Tiara. Vina. Sidik, Tri, berdiri semua, oke? Jadi untuk ice breakingnya adalah yang pertama gerakannya kita tangannya seperti ini, dan kedua nanti tangannya kita bertepuk tangan, dan yang ketiga kita berputar-putar tangannya, kemudian kita pegang bahu kita diputar-putar, kemudian yang kelima kita berputar-putar kembali dan kita pegang lutut kita dan kita goyang-goyang. Ini kita kasih musiknya. Saya kasih musiknya. Oke, sebentar, saya putarkan dulu. Kedengaran semuanya? Gambarnya mana, Pak? Gambarnya ini lama ini loadingnya, jadi untuk musiknya aja dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, semangat. Satu lagi. Jangan diputar-putar. Diputar-putar. Oke. Goyang semua. Goyang. Oke, terima kasih semuanya. Cukup ya. Semoga dengan ice breaking ini bisa sehat dan ingin kita tetap stabil dan kita selalu disehatkan. Oke, lanjut Vian, lanjut videonya Vian. Terima kasih untuk semuanya, Vian. Udah mulai panas kan? Lanjut Vian. Mohon sebentar ya, sedang ditampilkan. Oke. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak Bapak harus hebat. Kenapa harus hebat? Karena kalian penerus generasi bangsa. Masa depan sukses di tangan kalian semua. Indonesia maju, Indonesia jaya. Oke, tahan dulu Vian, stop dulu Vian. Nah, untuk anak-anak semua perhatikan, kira-kira ini gambar apa sih ya? Ini fotonya apa nih? Mungkin ini ada yang di dekat kalian atau di dekat lingkungan kalian, lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah kalian, atau memang ini yang menjadi apa ya? Kok aneh ya? Kok ada apa ini? Kira-kira ada yang bisa berpendapat itu gambar apa? Atau ada tidak di dekat rumah kalian atau lingkungan kalian? Tolong Lia nih, Lia. Tadi Iya, kelihatannya Pak. ada tangan tadi. Ya Lia, kira-kira Oh iya, tak. berapa ya? Ya Lia? ini itu tuh sungai ya, Oh iya, Pak. sungai. Sungai tapi banyak sampah-sampah. Oh, Banyak sampah ya, Pak, di sana. Jadi iya. Terus jadi kelihatannya tidak indah dilihat, Pak. Ini udah kebiasaan Indonesia banyak seperti ini, hampir di setiap Betul. daerah ini pasti seperti ini, Pak. Jangan apa bersih tuh, Pak. Oke. Gitu, Pak. Terima kasih Lia. Nah, untuk anak-anak semua,
perlu kalian Iya, perhatikan. Pak. Oh, satu lagi, kira-kira untuk Lia sendiri apakah di rumahnya atau dekat lingkungan rumahnya atau di dekat ini seperti ini keadaan sungainya atau masih bersih atau masih asri atau masih indah untuk di dekatnya rumah Lia atau lingkungan rumah Lia? Oh, kebetulan saya jauh ya. Kebetulan Mbak dari sungai, Pak. Dari agak pegunungan dari rumah sungai. saya Pak gitu. Jadi kalau Pegunungan. kalau mau urus sungai dulu Pak, iya ke lembah gitu Pak. Tapi ada sungai ya? tidak Tapi ada sekotor sungai. ini Pak, masih Oh, tidak sekotor alami. ini. Oh ya, berarti Ada, masih Pak. bersih ya? Ada Pak, Oh iya, Iya. siap. masih Oke, alami gitu Pak. terima Iya. kasih Lia. Iya betul ya, masih alami ya Lia. Iya, Berikutnya Pak. Bapak tanya ke Sidik nih, lihat Sidik ini. Iya Pak. Sidik, kalau ini Gambar apa, Korea menurut Sidik? Sidik. Itu sungai Pak, cuman warna airnya ini hitam kayak nggak tahu hitam atau Hitam airnya, nggak tahu hijau Pak. Hijau Pak. hitam itu Sidik, hitam itu. Iya. Oh, iya Pak, kayak namanya juga banyak makhlukannya juga. Motor kayaknya apa itu sampah semua Pak. Oh sama semua ya, betul, Iya, betul. Pak. Ini banyak plastik seperti itu. Oh iya. Untuk Sidik di rumah, apakah membuang sampah di sungai atau di mana sih kalau setiap membuang sungai? Membuang Oh, sampah. saya- sorry, membuang sungai. Kebetulan Pak, samping rumah saya ini bukan sungai Pak, tapi kuburan. Jadi saya nggak pernah membuang sampah di sungai Pak. Samping rumah saya. Jadi kuburan, buangnya Pak. di kuburan. Iya, Pak. Nggak ke Nih, kuburan, Nggak Pak. boleh Ini Sidik. jangan ditiru anak-anak. Dosa Ini itu. nih, jangan ditiru ya, karena apa? Karena yang namanya sampah itu ketika dibuang di sungai itu akan menjadi penyumbatan dan menjadi pencemaran air. Tapi kalau misalnya sampai sampah itu dibuangnya di pekarangan rumah atau di dekat rumah atau di dekatnya kuburan yang menurut Sidik tadi dibuangnya di situ dan dibakar, itu akan menjadi polusi apa? Udara. Polusi Udara. 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 Betul sekali itu Sidik. Tolong jangan diulangi lagi ya. Ya. Iya Pak, iya Pak. Ya. Oke, berikutnya Bapak tanya untuk Tiara. Coba perhatikan itu Tiara. Iya, Pak. Ya, perhatikan menurut Tiara bagaimana itu? Ini gambar sungai ya Mengenai Pak? gambar yang di situ. Iya, Iya. Gambar sungai, airnya hitam, tidak terawat ini Pak sungainya. terus apa lagi Tiara? Terus banyak sampah. Ini kayaknya di pinggiran kota ya Pak ya. Soalnya di daerah saya nggak ada Pak sungai begini Pak. Sungainya bersih kalau daerah saya Pak. Kita satu kota Tiara, kita satu kota. Ini di setiap kabupaten itu ada. Kita satu kota, kita Cirebon Tiara. Ya, ini ada Iya, Tiara. Pak. Iya. Di rumah saya kan rumahnya di gunung Pak. Jadi nggak ada sungai begini Pak. Oh, tidak ada ya, berarti Iya, masih Pak. bersih ya. Masih Oke, bersih, baik Pak. anak-anak. Iya. Baik anak-anak, terima kasih nih. Terima kasih untuk segala pendapatnya. Tapi yang jelas perlu kalian ketahui bahwa yang namanya sampah itu harus dikelola dengan baik. Salah satunya ya sampah ya harus ditempatkan mana sampah organik dan sampah non organik. Dan ketika kita melihat lingkungan yang pencemaran seperti ini, maka alangkah baiknya kita itu memberikan sosialisasi terhadap warga bahwa cara membuang sampah warga itu masih salah. Dan bagaimana cara mensosialisasikannya, yaitu kita harus ke warga-warga dengan cara misalnya kita bakti sosial dan lain-lain. Oke anak-anak semuanya, jadi untuk materi atau pembelajaran kita kali ini yaitu tentang teks argumentasi. Apa itu teks argumentasi? Kita buka berikutnya. Lanjut Vian. Lama ya. Oke nih, untuk teks argumentasi di sini ada pengertian teks argumentasi. Salah satunya teks argumentasi adalah teks bacaan yang menyampaikan ide atau gagasan dilengkapi dengan alasan dan fakta yang relevan. Pak, kenapa sih harus menyampaikan ide?
ide atau gagasan atau pendapat kalian yang dilengkapi dengan apa? Alasan dan fakta. Alasan dan fakta itu seperti apa yang seperti contoh yang tadi ya. Dan kemudian ada ciri-ciri teks argumentasi di sini. Salah satunya ada memuat ide, gagasan, pandangan, pendapat penulis, disertai alasan logis, fakta, dan data, dan kemudian disampaikan secara analisis atau analogi. Berakhir dengan kesimpulan. Nih, untuk struktur teks argumentasi ada pendahuluan, yaitu bertujuan untuk menarik perhatian membaca, memusatkan perhatian membaca pada argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi dikemukakan. Kemudian di sini juga ada tubuh argumen. Jadi seperti yang lihat tubuh kita ada kepala, badan, dan bagian kaki. Seperti ini. Lanjut. Iklan ya, iklan. Nah, di sini ada kita bisa lihat beberapa teks argumentasi. Salah satunya petani gagal panen karena sawah terendam banjir. Ini terjadi di Kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon yang lebih tepatnya. Ratusan hektar lahan. Boleh diberhentiin dulu, Pian, videonya. Tahan dulu sebentar. Pian. Oke, lanjut. Oke, tahan dulu, Pian. Ya, di sini ada salah satu contoh teks argumentasi, di mana dari teks argumentasi ini berkaitan dengan lahan sawah petani yang rusak karena banjir. Saya bacakan dulu, ratusan hektar lahan sawah milik petani di Desa Jemaras Lor dan di beberapa desa di Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan air dari saluran pembuangan SP yang dangkal dan sempit serta beberapa saluran tersier yang sempit. Selain area persawahan, permukiman warga juga terendam banjir. Jadi itulah salah satu kenapa sih di Indonesia atau di kabupaten atau di kota-kota Cirebon masih terkena banjir ya, salah satunya cara membuang sampah atau kurang sosialisasi masyarakat terhadap bagaimana cara membuang sampah yang baik dan benar itu seperti apa. Next lagi, banjir ini akibat luapan dari SP yang meluap sehingga merendam padi yang siap panen dan merusak jalan serta rumah warga. Ujar Kardina, petani Rabu 26/11/2021, seorang petani lainnya, Miskat, juga mengalami nasib yang sama. Padi saya baru dipanen kemarin, tapi semua terbawa arus banjir. Padahal padi itu adalah harapan kami untuk memenuhi kebutuhan pangan kami. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia itu mayoritasnya adalah pertanian dan kebutuhan kita salah satunya dari petani. Maka kita harus berterima kasih kepada para petani Indonesia yang sudah memberikan kontribusinya terhadap kita untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke, lanjut, Pian. Lanjut. Tahan dulu, ya. Oke, tahan dulu ya. Jadi di sini mudah-mudahan pemerintah bisa membantu kami, ujarnya Bupati Cirebon Dr. Andes Imron MAG langsung memerintahkan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cirebon Supardi untuk mengeruk deker yang sempit. Deker itu apa? Deker di sini adalah salah satunya adalah saluran irigasi yang ada di dekat persawahan sehingga bisa mengurangi banjir. Dia juga meminta Kades Jemaras Lor untuk segera membuat laporan ke Bupati terkait penanganan banjir yang terjadi dengan mendata semua lokasi yang terkena banjir agar bisa segera ditangani. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon langsung berkoordinasi dengan petugas penjaga pintu air Sungai Kembar untuk mengurangi debit air dari aliran sungai tersebut. Kesmen memutuskan pihaknya siap membantu petani padi di rumah-rumah warga yang terendam banjir bisa dikeringkan dengan alat pengering. Jadi padi-padi warga ini basah semua kena air banjir. Makanya dari situ pemerintah daerah atau dari pemerintah kabupaten membantunya dengan cara pengeringan, dengan cara dibantu alatnya seperti apa. Para petani bisa menghubungi Dinas Pertanian melalui ponsel atau lewat petugas Dinas Pertanian yang ada di lapangan untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian jelasnya. Next, lanjut. Ini sebagai salah satu contoh teks argumentasi ya. Nanti untuk berikutnya kita oh ya baik, Vian, tolong bukakan yang kedua, Vian. Bukakan Ya, videonya. Pak? Ya, PowerPoint yang kedua ya. Oke, ntar ya Pak. Oke baik semuanya anak-anak, apakah
ada yang masih belum paham tentang teks argumentasi? Ada yang masih belum paham? Apa sih teks argumentasi itu? Kemudian apa di dalamnya, mengandung apa isinya, bagaimana sistematikanya? Jadi intinya gini, teks argumentasi itu apa sih gitu? Ahmad, apa yang bisa Ya, Ahmad Pak. ambil dari video yang Bapak putar tadi? Apa yang bisa Ahmad? Ya, kalau menurut saya, Pak, berdasarkan penjelasan dari Bapak serta tayangan yang ditampilkan melalui Infocus, teks argumentasi itu teks yang isinya berupa pendapat seseorang tentang suatu hal. Itu, Pak, menurut saya. Oke, tepuk tangan untuk Ahmad. Ya. Ini yang ngantuk aja Lia nih, ngantuk aja Lia. Oke, Bapak tanya ke Rafina deh. Untuk Rafina, apa yang bisa diambil dari Rafina dari tayangan video yang Bapak tampilkan? Ya, tentang teks argumentasi, pendapat, Betul. ya, pendapat terhadap topik yang disajikan. Tadi pendapat tentang sawah terendam banjir. Ya, seperti itu loh Pak. Jadi pendapat-pendapat, opini-opini berkaitan tentang mengapa sawah bisa terendam. Oh iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rafina. Oke, berikutnya untuk anak-anak, supaya kita lebih mendalami dari materi ini, maka Bapak bagi kelompoknya. Yang pertama, Bapak bagi berdasarkan ini ya, absensi ya. Untuk kelompok 1 itu Ari, Ahmad Asikin. Tolong diingat-ingat kelompok 1 ya, tolong ditulis. Teman-temannya ada siapa saja. Nih, Ari, Ahmad Asikin, Agnes, ada Andin, ada Marzoni, dan ada Aca. Kelompok 2 itu ada Dimas, ada Siti Rodia, ada Cinta Laura, ada Prilly, ada Anya Geraldine, dan ada Bonge. Yang kelompok 3 itu ada Alfian, Luna Maya, Marcel, Nikita Willy, Citra Kirana, dan Soima. Berikutnya kelompok 4 ada Rafina, Tri, Raffi Ahmad, Raisa, Putri Marino, Agus Samsudin. Berikutnya ada kelompok 5, itu ada Lia, Zidan, Tiara, Stephen William, Antis Sutisna, Nikola Saputra. Kelompok 6 ada Zaskia, ada Sidik, ada Jessica Mila, Ferel, Wendy, dan Surya Insomnia. Apakah masih ada yang belum jelas tentang kelompoknya? Jelas, Pak. Baik. Mas, Kak. Oke. Terus nih Pak, Bagaimana, Tri? Agus Samsudin itu, Pak. Oh, Jarang ngerjain tugas. Pak. ngerusak suasana Agus Pak. Barusan Agus Samsudin itu dipanggil sama guru BK karena dia tadi loncat dari pagar ya. Tolong jangan ditiru. Ya. Ya, kita nasihati supaya Agus itu tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik itu. Khususnya untuk Tri nih, teman sebangkunya ya. Dan teman-teman yang lain, tolong Pak. dinasihati. Ya, Pak. Ya. Saya malu nih jadi wali kelasnya. Oke, lanjut. Oke, nih untuk materi kelompoknya Bapak bagi. Yang pertama, kelompok 1 itu petani gagal panen karena sawah terendam banjir. Kelompok kedua pahlawan tanpa julukan. Kelompok 3 bahan bakar alternatif. Kelompok 4 pencemaran lingkungan atau polusi udara. Kelompok 5 tentang budaya bullying. Kelompok 6 sampah. Tolong ditulis, ingat-ingat ya. Kelompok-kelompoknya ini materinya apa-apa saja. Tolong ditulis supaya tidak lupa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Atau lanjut? Apa, Pak? Lanjut. Lanjut, Pak, lanjut boleh. Bagaimana? Oh ya, oke siap. Nih, sebentar. Sebelumnya dulu, Vian, sebelumnya. Oke, baik. Silakan untuk para peserta didik atau kalian, anak-anak, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya, silakan didiskusikan. Dari petani gagal panen, pahlawan tanpa julukan, bahan bakar alternatif, pencemaran lingkungan, polusi udara, budaya bullying, dan sampah. Bapak kirim ya untuk teksnya di grup. Sebentar, tunggu dulu. Baik, silakan untuk materi sudah Bapak bagikan. Untuk teks argumentasinya berdasarkan kelompok dan judul yang berbeda. Silakan dikerjakan ya. Kalau misalnya tidak ada yang dipahami atau tidak dimengerti, segera tanyakan Bapak. Boleh silakan dilanjut kerjakan anak-anak.
Siapa? Kita untuk pembelajaran untuk kelompok ini Bapak beri waktu 15 menit. Oke. Oke, untuk waktunya dimulai dari sekarang. Pak, kok sebentar amat sih, Pak? Bagaimana Alfian? Oh, Pak, sebentar 30 sih. menit, Pak. Oke. Nih sebentar ya, karena kenapa waktunya dibatasi atau kenapa waktunya sebentar? Karena Bapak punya surprise yang baru dan Bapak ingin ke kalian ini bagaimana sih belajar supaya lebih fokus dan lebih menjadi orang yang sukses itu seperti apa. Jadi tidak cukup satu kelompok saja, tapi Bapak nanti next ada berikutnya ada surprise dari Bapak. Oke, sekarang kalian kerjakan saja dulu. Oke, lanjut. Pak, Rafina sama Raisa nyalain saya mulu, Pak. Jadi serba salah saya, Pak. Pak, ini gimana, Pak? Bagaimana? Lanjut, Pak. Bagaimana sebentar Tri? Bagaimana Tri? Bagaimana? Rafina sama Raisa salahin saya mulu, saya jadi serba salah, Pak. Oh iya. Rafina, kenapa Rafina? Boleh tanyakan Bapak. Ada yang tidak dipahami dari materi yang Bapak berikan? Justru saya paham, Pak. Cuma memang kalau laki-laki harus serba salah, Pak. Bapak juga laki-laki, Rafina. Maaf, Pak. Ya, Tri, tolong Sekarang malah tertawa, Pak. jangan diulangi lagi, Tri ya. Fokus belajarnya, Tri. Ya, apalagi Siapa ibunya Tri ini? udah menitipkan Bapak kalau Tri itu harus menjadi sosok yang sukses, yaitu mengikuti jejak Bapak Tri menjadi tentara Indonesia. Ya, lanjut Tri, belajar yang benar. Siapa? Siapa? Siap. Bagaimana Sidik? Sidik? Ada yang Belum Pak, belum? Bingung? belum Pak. Bingungnya di mana? Di mana yang bingungnya? Oke, nih. Bapak ulangi ya. Mohon maaf kalau misalnya soalnya membingungkan. Jadi, di sini kalian menganalisis atau mengamati teks yang Bapak berikan, bagaimana isinya, bagaimana sistematikanya, dan di dalam siap teks argumentasi itu ada hal-hal penting. Nah, hal-hal penting di sini salah satunya adalah bagaimana fakta dan datanya. Fakta misalnya yang berkaitan dengan teks tersebut. Ada tidak sih misalnya berkaitan dengan sungai tadi yang pencemaran air? Makanya apa? Faktanya, datanya apa kan ada di situ tuh. Terus bagaimana ide atau gagasannya? Jadi bagaimana seorang penulis atau kalian dalam berpendapat bahwa melihat sungai yang kotor itu harus bagaimana? Ya. Kemudian ada analogi. Di dalam analogi itu bagaimana kalian mengaitkan untuk fakta dan data dengan alasan-alasan yang jelas dan kalian bisa mempresentasikan atau menjelaskan ke teman-teman yang lain bahwa hal tersebut adalah yang tidak baik dan solusinya bagaimana. Pian boleh buka yang ini yang kedua, yang PowerPoint 2, soalnya Bapak lihat banyak yang masih bingung yang ini Pak. Ya. Lanjut yang biru. Oke. Nih, sebentar ada yang lupa nih kan. Tadi saking asiknya kita berbincang-bincang dan lain-lain. Oke nih, Bapak jelaskan lagi. Jadi kembali lagi Bapak tekankan bahwa untuk capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik mengidentifikasi isi dan hal penting dalam teks argumentasi berdasarkan hasil pengamatan berbagai judul dan sumber yang berbeda mulai tayangan media audiovisual yang tadi dan cuma karena jadi Bapak share dalam bentuk media cetak ya yang Bapak share kirim di grup itu ya. Jadi Bapak tekankan kembali lagi bahwa di sini kalian mengidentifikasi isi dan hal-hal penting dalam teks argumentasi seperti kalian di awal. Bagaimana itu tentang pencemaran air, isinya apa sih teks argumentasi yang pencemaran air itu, atau kalian bisa berpendapat lain seperti itu. Dan hal-hal penting dalam teks argumentasi yang kita amati itu seperti apa. Dan di sini ada tujuan pembelajarannya. Ini harusnya dari awal Bapak. Ini cuma karena Bapaknya lupa saking semangatnya nih. Kalau ngejar di kelas kalian itu harus serba inilah powernya harus kuat gitu, pokoknya harus semangat ya. Jadi sampai ada kelupaan gitu. Nah di sini ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan ini adalah peserta didik mampu menentukan isi dan sistematika teks argumentasi dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menyimpulkan hal-hal penting dalam teks argumentasi dengan benar. Nah di sini, jadi kalian baca dulu terlebih dahulu, kalian diskusikan dengan teman-teman, kemudian kalian tentukan isi dari teks argumentasi yang Bapak berikan. Bagaimana sistematikanya, bagaimana isinya, dan apa sih hal-hal penting yang ada di dalamnya gitu. Melalui analogi,
melalui hal penting di dalamnya saja dulu ya. Jadi itu untuk yang analogi dan lain-lainnya nanti sebentar. Itu yang kedua, bagian 2 season 2. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Waktunya juga udah habis ya, 15 menit. Baik, untuk Vian digeser lagi ke belakang. Oke, ini pertama, kenapa Bapak membentuk kelompok? Yaitu Bapak sekarang sedang melakukan ingin kalian itu belajarnya dengan fokus, yaitu dengan menggunakan metode, di mana metode ini bernama Jigsaw. Jadi kalian itu harus belajar lebih fokus dan lebih mendalam. Yang pertama, Bapak bentuk kelompok. Pertama itu kelompok awal itu salah satunya dinamakan dengan kelompok asal, di mana kalian itu berkumpul dengan bersama-sama. Nah, sekarang Bapak bagi lagi menjadi kelompok inti. Bagaimana supaya kalian itu belajar lebih fokus dan lebih mendalam. Dan informasinya juga tentu lebih update lagi, dan ini menjadi salah satu bagaimana kalian berkomunikasi atau sharing atau bertukar pendapat ya. Jadi di sini Bapak bagi lagi. Di sini Bapak buat tim inti, salah satunya ada tim fakta data, yaitu ada Tri, Andin, Agus Samsudin, Raisa, Agnes, dan Putri Marino. Kemudian untuk yang tim kedua ada tim ide atau gagasan, Ari, Prilly, Lia, Steven, Cinta Laura, dan Nanti Sutisna. Yang kelompok tim analogi ada Sidik, Nikita Willy, Surya Insomnia, Dimas, dan Marcel, dan Windy. Next, Vian. Untuk tim analogi 2 ada Ahmad Asikin, Aca, Rafina, Raffi Ahmad, Tiara, Amar Zoni. Kemudian untuk tim fakta data ada Siti Rodia, Bonge, Lia, Nagita Dimas, Anya Geraldine. Untuk tim ide gagasan ada Luna Maya, Soima, Zaskia, Jessica, Alfian, dan Citra Kirana. Tugas yang kedua ini adalah kalian silakan menjadi tim inti dari masing-masing analogi, fakta, data, tim gagasan. Contoh misalnya dari Ahmad Asikin. Ahmad Asikin hanya khusus menganalisis apa, Ahmad? Ahmad, perhatikan Bapak. Ahmad menjadi tim apa di sini? Ahmad. Suaranya Ahmad. Ahmad, suaranya. Bagaimana Ahmad? Tim analogi. Oh, tim analogi. Berarti tugas Ahmad adalah di tim analogi. Hanya Betul. Mencari data yang berkaitan dengan analogi saja dari teks yang Ahmad baca dan grupnya atau timnya. Siap, Pak. Kemudian siap. Dan di sini ada Ahmad dan teman-temannya. Itu fokus di analogi. Kemudian Ini tim Raffi fakta Ahmad dan asli, data. Pak. Bagaimana Ahmad? Ini Raffi Ahmad kayak nama artis ya, Pak, teman saya. Iya, itu orang tuanya itu bercerita bahwa terinspirasi dengan Raffi Ahmad. Semoga suksesnya kayak Raffi Ahmad. Seperti itu bilangnya anaknya. Tapi sekarang Raffi Ahmad itu ada tuh. Tadi tuh cuman dipanggil orang tuanya karena belum bayar SPP katanya. Ya, oke lanjut, ada tim fakta data. Di situ ada Lia. Mana Lia? Lia ngantuk aja nih Lia. Lia, semangat Lia, masih semangat Lia. Pak, iya Pak mau nanya dong Pak. Iya boleh Lia. Pak, Iya. kenapa ya kok saya dimasukinnya kedua tim ya Pak? Maksudnya gimana ya Pak? Tadi kan kita Kedua tim mana Lia? Yang mana coba? Di tim ide sama gagasan ya Pak. Iya. Lalu Yang kedua. selanjutnya sekarang di tim ya ini kan. Yang pertama kan Oh, udah, di itu tim Bapak ide salah. gagasan Itu yang dulu, pertama. selanjutnya. Oh, Yang ide gitu. gagasan itu Lia Hernawati. Lia Hernawati Lalu- bukan Lia Hardiani. Bapak lupa nulisnya. Oh, Lia gitu ya, Pak. Hernawati. Kalau yang Lia kedua Lia Hardiani. Mohon maaf ya oh, Lia. iya. Karena saking banyaknya Lia dan Lia jadi Bapak ingin Iya, Lia Pak. aja gitu. Oke, ini untuk tim gagasan, ide dan gagasan itu ada Alfian dan teman-temannya. Vian ada, Vian? Ada Pak. Vian bagaimana untuk timnya? Sudah siap? Bapak. Sudah siap Sebentar, Pak. sebentar, Lia, Belum sebentar, lumayan nih sebentar, Lia. agak sedikit kesulitan ya. Kesulitannya di mana, Vian? Boleh tahu? Untuk berkomunikasi Pak. Untuk berkomunikasi baik. Untuk berkomunikasi ini kita ya harus sama-sama ya. Salah satunya kita kan sedang ada daring seperti ini ya. Ya. Jadi kita mau nggak mau ya harus mengikuti program pemerintah. Apalagi di masa pandemi yang sekarang. Jadi kita harus tetap belajar. Iya. Ya. Jadi tolong kuotanya jangan main game aja, Vian ya. Iya. Tolong dimanfaatkan untuk belajar. Tidak Pak, ini Luna Maya sudah ini Pak, sudah mulai ngejapri. Gak apa-apa lah biar intens WA sama saya. Oh iya, Luna Maya. Iya, Luna Maya pakai nomor baru, makanya Bapak nggak kebaca yang mana dia. Iya, cuman saya Dia yang tahu, ganti-ganti Pak. terus Cuman saya nomornya. yang tahu, Susah. Pak.
Iya, tolong nih untuk yang lain, nomornya jangan gonta-ganti ya, jangan ganti-ganti. Bingung Bapak nomornya banyak harus nyimpennya gitu. Pasti saya yang tahu pertama, Pak. Ya, bagaimana Vian? Enggak, masalah nomor hanya saya yang tahu, Pak. Oh iya. Ya, silakan Lia, bagaimana Lia? Lia, ada yang belum dipahami dari Iya, saya tugas yang Bapak masuknya berikan? ke ini ya Pak, masuknya ke tim fakta data ya Pak, jadinya ya untuk Iya, saya. Lia, boleh. Tim fakta data. Iya, Lia, Oke. silakan. Dengan Kalau Siti saya Rodia tadi dan apa, Pak? Ibu dan teman-teman ya. Saya apa tadi tuh? Sidik, gimana Sidik? Saya ke tim apa Pak tadi Sidik. Pak? Oh, analogi. Sidik itu tim analogi. Tim Ya, sama analogi. Pak Dimas, sama Dimas ya, sama Dimas ya Pak. Dengan Dimas. Kalau Pak Dimas itu guru kesiswaan kita, jangan dipanggil itu. Itu guru kesiswaan kita. Ini Dimas kita, Ya, Pak. Dimas Delima Suara. Suka ngeledek sih Kita Pak. teman kelas kita ya. Ya oke lah. Iya namanya sama tapi orangnya berbeda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut diskusi lagi. Lanjut, Pak. Oke lanjut. Percaya sama kalian. Kalian itu anak hebat. Anak Bapak harus hebat. Lanjut. Oke 15 menit ya waktunya ya. Nih kalau misalnya ada yang lupa lagi, Bapak tampilkan lagi. Tadi Vian geser. Terus lanjut next. Bukan ke belakang, ke depan, Vian, ke depan terus. Tahan. Ya. Nih, kalau misalnya ada yang masih bingung atau tidak paham dengan apa sih hal-hal penting itu di dalamnya, Pak. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi di sini ada ide atau gagasan, di mana dari ide gagasan itu didapat dari pendapat seorang penulis. Seperti halnya kalian, bagaimana berpendapat ketika melihat keadaan pencemaran air atau pencemaran lingkungan. Kemudian di sini ada fakta atau data. Itu apa sih isinya, Pak? Yaitu hasil pengamatan atau penelitian. Jadi ketika airnya kotor, airnya tercemar, itu apa faktanya? Satu, airnya hitam, itu seperti itu. Datanya bagaimana? Datanya ya salah satunya banyak sekali warga yang membuang sampah. Dan itu dari waktu ke waktu, misalnya dari minggu ini kotor, terus yang kedua sampai tersumbat dan lain-lain, itu bisa menyebabkan banjir. Kemudian di sini ada analogi juga bagaimana ulasan pendapat penulis dilengkapi dengan alasan logis. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu pendapat dan di situ disertai fakta, maka kita beri alasan yang logisnya seperti apa. Jadi ketika misalnya kita melihat pantainya kotor, ya jelaslah kotor. Kenapa? Karena sampah, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi tersumbat. Ketika sudah tersumbat, maka terjadi pengendapan di situ. Di mana dari pengendapan itu menjadi pencemaran. Karena kan plastik kan tahu sendiri. Ada yang berbahan plastik, karet, dan lain-lain menjadi satu zat kimia yang bisa merusak air gitu. Oke, lanjut lagi Vian, ada? Nah, ini tugas untuk kalian. Tentukan isi teks argumentasi yang Bapak berikan. Yang kedua, tentukan sistematikanya. Yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. Tentunya kalian paham lah, sistematika ada apa saja di situnya. Kemudian yang ketiga, tentukan hal-hal penting dalam teks argumentasi di atas berdasarkan 3 aspek di bawah ini. Ada analogi, fakta, data, ide, dan gagasan. Jangan lupa ditulis ya, supaya kalian ingat. Lanjut next, Pian. Oh iya, habis ya. Oke. 15 menit selesai semuanya. Ada yang belum? Atau ada yang masih belum dipahami? Halo? Masih mengerjakan, Pak. Oke, sebenarnya. silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silakan bertanya. Kalau misalnya paham, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Semangat semuanya. Tiara, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Tiara kelompoknya? Tiara. Tidak, Pak, tidak. Paham ya Tiara? Baik. Siti Rodia, bagaimana kelompoknya? Ada yang perlu ditanyakan atau yang tidak paham? Siti Rodia. Siti Rodia. Iya, bagaimana Sedang Siti? izin, Pak. Sedang izin. Pak. Ya. Sedang izin, tapi tampil ya? Ya. Oh iya. Baik. Oke, semuanya oke. Waktu selesai ya. Nah, oke, waktu selesai. Oke, Vian, kita tampilkan ini hasil dari presentasi anak-anak. Yang PowerPoint yang tadi dilanjut, Vian. Oke, Bapak tampilkan
dari jawaban-jawaban yang kalian kirimkan ke Bapak ya. Next, lanjut. Oke, geser-geser sebelumnya Vian. Oh ya, dari tim analogi nih, dari timnya Asikin, Ahmad Asikin. Oke, untuk timnya Ahmad Asikin boleh dipresentasikan hasilnya. Ya Pak. Silakan Ahmad. Tadi saya lupa dengan siapa sih Pak kelompoknya? Kelompoknya dengan Agnes dan kawan-kawan. Oke. Ya. Oke, Bapak minta Ahmad dulu, nanti baru dibantu dengan teman-temannya. Silakan Ahmad. Ya, baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Saya kebetulan dari tim analogi. Ya, saya bacakan. Petani gagal panen karena sawah terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan air dari saluran pembuangan atau SP yang dangkal dan sempit, serta beberapa saluran tersier yang sempit. Kemudian yang kedua, pahlawan tanpa julukan. Pahlawan tanpa tanda jasa merupakan penghargaan bagi guru yang mendidik dan memberikan teladan bagi siswanya agar tak larut dalam hedonisme, korupsi, dan ketidakpedulian sosial. Kemudian yang ketiga, bahan bakar alternatif. Jika kita menggunakan etanol dari jagung ini, maka diperlukan beberapa juta hektar lahan jagung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu akan mengakibatkan dampak lain, yaitu berkurangnya lahan tempat tinggal dan lahan hutan. Itu Pak, hasil kerja kelompok saya. Sebentar Ahmad. Bapak ini ada kelewat. Jadi untuk teman-teman semua, ketika sudah hasil diskusinya sudah selesai, tolong kembali ke kelompok asal ya. Maaf, tadi terlalu cepat Bapaknya. Oke, semuanya kembali ke kelompok asal lagi. Ya, terima kasih. Jadi untuk Ahmad yang tadi itu sudah masuk ke kelompok asal ya. Tadi sudah pindah posisinya. Silakan Ahmad, dilanjut Ahmad. Ahmad. Ya Pak, mohon maaf ya, tadi ada Pak dulu. Sudah kembali ke kelompok asal ya. Nah ini untuk teman-teman semua, untuk anak-anak semua, ini berdasarkan hasil pemikiran atau hasil diskusi dengan kelompok tim ahli ya. Dan kalian kan sudah kembali lagi di kelompok asal. Makanya silakan kalian presentasikan. Silakan lanjut Ahmad. Ya Pak. Ya silakan Ahmad. Ya, kemudian pencemaran lingkungan atau polusi udara. Polusi udara ini tentu membuat efek atau akibat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Berikutnya budaya bullying. Oleh karena itu, jauhi dan awasilah perilaku bullying di dalam lingkungan anak-anak agar masa depan mereka tidak hancur dan menjadi anak-anak yang aktif dan berprestasi. Dan yang terakhir yaitu sampah. Perlu adanya pendidikan mengenai sampah dan cara membuang yang baik dan benar, supaya tidak salah. Pemerintah pun perlu memberi sanksi tegas supaya masyarakat patuh dan disiplin dalam membuang sampah. Demikian Pak, itu hasil kerja kelompok saya yang saya presentasikan. Terima kasih Ahmad. Tepuk tangan untuk Ahmad dan teman-teman kelompoknya. Oke, lanjut Pian yang Bapak kirim tadi. Ini hasil yang dari tim Fakta 2. Fakta 2 itu ada Lia. Tolong Lia dibacakan hasil presentasinya. Hasil diskusinya, sorry. Iya Pak. Iya. Nah, ini ya Pak hasil diskusi saya dengan teman saya, dengan Siti Rodia ya Pak ya. Nah, ya. Siti, saya dulu atau kamu dulu nih yang bacanya? Saya dulu aja ya. Nah, ini Pak dari tim Fakta data ya di sini ya. Saya dulu. Petani gagal panen karena sawah terendam banjir ya. Nah, yang pertama ratusan hektar lahan sawah milik petani di Desa Jemberas, Lor dan di beberapa desa di Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon terendam banjir. Lalu yang kedua, banjir terjadi akibat luapan air dari saluran pembuangan atau SP yang dangkal dan sempit serta beberapa saluran tersier yang sempit. Selain areal persawahan, permukiman warga juga terendam banjir. Yang ketiga, banjir ini akibat luapan dari SP yang meluap sehingga merendam padi yang siap dipanen dan merusak jalan serta rumah warga. Selanjutnya yang keempat,
padi saya baru dipanen kemarin, tapi semua terbawa arus banjir. Yang kelima, Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron MAG, langsung memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, Supardi, untuk mengeruk derek yang sempit sehingga bisa banjir. Untuk selanjutnya, di rumah-rumah warga yang terendam banjir bisa dikeringkan dengan alat pengering padi milik Dinas Pertanian di Kabupaten Cirebon. Itu Pak, Ya, dari lanjut, tim ya. fakta dan data. Ya. Oh ya. Silakan. Selanjutnya Ya, silakan pahlawan berikutnya. tanpa julukan. Oh, saya lagi Pak. Oh ya. Boleh Pahlawan gantian tanpa ya, berganti ya. Lia, Oh gitu ya berganti Pak. dengan Siti Rodia ya. Iya Pak. Ya berganti ya. Pak. Silakan Siti Rodia dilanjut jawabannya. Ya, terima kasih Lia. Untuk data yang kedua Ya, Pak. dari teks pahlawan tanpa julukan, yang pertama adalah sosok pahlawan tanpa julukan mampu membawa kail bagi masyarakat miskin dan tersingkir atas dasar keprihatinan dan ketulusan. Fakta yang kedua, ini dilakukan tidak dengan senjata tetapi lewat tulisan. Untuk teks yang bahan bakar alternatif, fakta yang pertama adalah bioetanol yang berasal dari jagung. Yang kedua, mengakibatkan dampak lain yaitu berkurangnya lahan tempat tinggal dan lahan hutan. Untuk teks yang ketiga, data pertama adalah udara di kota-kota industri sangat kotor dengan banyaknya asap hitam hasil pembakaran di pabrik-pabrik. Yang kedua, udara makin panas sehingga menyebabkan berbagai dampak lingkungan hidup. Yang ketiga, itulah berbagai akibat yang terjadi karena eksploitasi besar-besaran minyak bumi. Untuk teks yang terakhir adalah budaya bullying. Datanya itu adalah bullying dapat merusak masa depan dan salah ketik ya Pak, menjadikan mereka pasif dan apatis terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Terima kasih Pak. Oh iya, mohon. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Lia dan Siti Rodia. Keren. Oke, berikutnya ini masih ada ini. Yang samanya belum, Siti. Nih, dilanjut nih. Tadi kamu ngirimnya banyak, jadi nih tambahan sampah ini. Baik. Iya. Untuk tes yang sampah, data yang pertama, sampah rumah tangga terutama plastik menjadi satu di antara kendala yang sangat besar bagi negara Indonesia. Yang kedua, sampah yang tidak terkontrol bisa menimbulkan banyak bencana seperti banjir yang memang sudah seperti agenda rutin. Data yang ketiga adalah banyak orang yang masih buang sampah secara sembarangan. Itu Pak. Baik, terima kasih. Itu tim ide gagasan, tolong Pian itu. Tim ide gagasan. Oke Pak. Ya, lanjut Pian. Ya, nomor 1, tentang petani gagal panen karena sawah terendam banjir. Kades Cimaras Lor untuk segera membuat laporan ke Bupati terkait penanganan banjir yang terjadi dengan mendata semua lokasi yang terkena banjir agar bisa segera ditangani. Yang kedua, padi di rumah-rumah warga yang terendam banjir bisa dikeringkan dengan alat pengering padi milik Dinas Pertanian di Kabupaten Cirebon. Pahlawan tanpa julukan. 1. Makna pahlawan masa kini tak mengalami pergeseran dari hakikatnya. Justru semakin aplikatif dalam setiap aspek kehidupan kita. 2. Pahlawan telah menjadi pilihan hidup. Bahan bakar alternatif. 1. Setelah manusia mulai menyadari dampak penggunaan bahan bakar fosil yang dapat membahayakan, manusia mulai berpikir untuk mencari bahan bakar alternatif. 2. Orang akan membuka hutan dengan menjadikannya lahan jagung. Pencemaran lingkungan. 1. Udara yang sudah tercemar oleh gas-gas beracun tersebut bisa membuat efek-efek yang berbahaya bagi manusia, binatang, ataupun makhluk hidup lainnya. 2. Kita bisa menggunakan masker agar mengurangi efek dari debu yang tertiup angin. Dengan menggunakan masker, debu-debu dan asap tidak dapat terhirup oleh kita. Budaya bullying. Oleh karena itu, jauhi dan awasilah perilaku bullying di dalam lingkungan anak-anak agar masa depan mereka tidak hancur dan menjadi anak-anak yang aktif dan berprestasi. Pak Hengki, mohon segera ditutup saja Pak Hengki karena waktunya sudah terlalu lama ini. Baik, siapa? Baik anak-anak, terima kasih untuk hasil belajar kita hari ini. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.